Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi ya matematika. Materi hari ini yaitu tentang penjumlahan pecahan. Oke, tentang penjumlahan pecahan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anak, penjumlahan pecahan. Penjumlahan itu berarti ditambah, Bu. Betul. Sekarang penjumlahnya tapi pada pecahan. Coba kita lihat ya. Ini ada gambar, ya kan? Di gambar ini menunjukkan bahwa yang diwarnai ada satu, yang diwarnai ada satu. Oke, jumlah kotak seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jadi 1/4. 1 adalah bagian yang diwarnai, disebut pembilang bagian atasnya, dan bagian bawahnya adalah penyebut. Penyebut itu didapatkan kalau dari gambar dijumlah seluruhnya. Kotaknya ada berapa? Seluruhnya dijumlah. Baik yang tidak diwarnai ataupun yang diwarnai. Oke. Kita sudah membahas itu ya. Oke, ini berarti pecahan 1/4, Bu. Oke. Nah, selanjutnya gambar berikutnya ini berapa ya? Betul, yang diwarnai ada 2, Bu. Berarti pembilangnya 2. Penyebutnya berapa? Dihitung seluruhnya. Oh, ada 4. Berarti 2/4. Berarti kalau penjumlahan ini diminta 1/4 ditambah 2/4 ya. Sama dengan berapa? Penyebutnya sama ya. Nah, ini 4 sama 4 penyebutnya sama. Yang enggak sama adalah pembilangnya. Nah, yang dijumlah itu pembilangnya ya sayang ya. 1 ditambah 2. 3. Berarti jawabannya 3/4. 4 sama 4-nya dijumlah nggak, Bu? Nggak perlu ya. Jadi penyebutnya ini sekali lagi, penyebutnya yang di bawah ini tidak perlu dijumlah. Oke. Yang dijumlah adalah pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlahnya adalah 3/4. Oke, seperti itu ya. Baiklah, sekarang coba kita langsung saja ke contoh soal ya. Nomor 2, ini ada bagian warna biru dan kuning. Oke, yang biru dulu, Bu. Cara mengerjakannya bagaimana? Oke, yang biru 1. Nah, oke, tuliskan 1 di sini. Ya, tuliskan 1. Berikutnya berapa lagi? Dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1/5. Oke, terus 1/5. Berikutnya yang warna kuning. Warna kuning ada berapa kotak? Ada 2, Bu. Oke, tuliskan pembilangnya berarti 2. Jumlah kotak seluruhnya ada berapa? Ada 5, Bu. Oke, tinggal dijumlah. 1 ditambah 2, 3. Oke, 3 ya. 5 ditambah 5 enggak, tidak perlu ya, penyebutnya tidak perlu ditambah. Sekali lagi, penyebutnya tidak perlu ditambah. Ini sudah sama 5, maka tuliskan saja 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Cara mengerjakan seperti itu ya, dilihat gambar warna apa, tuliskan. Ini warna biru ada berapa? 1, berarti 1. Jumlah seluruh kotaknya dihitung, oh ada 5, 1/5. Yang warna kuning ada 2, 1, 2. Tuliskan pembilangnya 2. Jumlah seluruh kotaknya ada berapa? Ada 5. Tuliskan 5. Baru dijumlah. Oke, begitu juga nomor 4. Nomor 4, nomor 6, nomor 8. Jadi yang Ibu minta nomor 2, nanti dituliskan lagi. Lalu nomor 4, nomor 6, dan nomor 8 ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang masih penjumlahan. Coba dibuka halaman 68 ya, halaman 68. Nah, kalau ini bukan lagi pakai gambar tapi dijumlah aja langsung. Yang diminta kerjakan nomor 7 sampai 12 ya. Nomor 7 sampai 12 halaman 68. Coba dilihat 3/11 ditambah 2/11. Ini sama-sama penyebutnya 11. Tinggal dijumlahkan. Pembilangnya berapa? 3 ditambah 2 yaitu 5. Jadi cara menuliskannya gini ya. Ini 3 kan, tuliskan 3. Oke. Lalu
Penyebutnya 11 Bu. Oke, penyebutnya 11, cukup 1. Jadi jangan dijumlah ya. Cukup 1. Maka baru dihitung 3 ditambah 2, 5 per 11. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Begitu juga nomor 8. Tuliskan 1 per 12 ditambah 3 per 12. Di atasnya pembilangnya 1 ditambah 3. Penyebutnya cukup tuliskan 1. 12 ya udah tuliskan 12 baru dihitung. Oke, berikutnya seperti itu dan seterusnya. Nomor 7 sampai nomor 12. Itu latihan tentang penjumlahan pecahan ya. Oke, berikutnya kita akan membahas pengurangan pecahan. Bagaimana sih mengurangkan pecahan itu? Sama seperti penjumlahan, cuma tandanya dikurang. Oke, kita lihat ya contoh gambarnya. Ini ada gambar ya. Ada gambar 3 Bu yang diwarnai. Ada warna biru, ada warna kuning. Oke, dijumlah aja seluruhnya. Ada 3. 3 per 4. 4-nya ini didapat dari jumlah keseluruhan kotak. Terus mau dikurangin nih. Warna hijaunya mau dikeluarin. Warna hijau itu menunjukkan angka 1. Kenapa? Karena warna hijau cuma 1. Jadi 1 per 4. 3 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan berapa? Cuma dikurang aja. Kalau tadi dijumlah sekarang dikurang. Pembilangnya 3. Yang satunya lagi 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya berapa? Karena penyebutnya 4 maka jawabannya juga 4. Jadi 2 per 4. Seperti itu ya. Coba kita langsung saja ke contoh. Di halaman 70 nomor 7 ya. Di halaman 70 nomor 7. 5 per 15 dikurang 2 per 15. Ini penyebutnya sudah 15 nggak perlu diapa-apain lagi ya. Tidak perlu dikurang. Yang perlu dikurang adalah pembilangnya. 5 dikurang 2 berapa? 3 Bu. Oke, tuliskan 3. Oke, 3 per 15. Begitu juga nomor 8. 7 per 18 dikurang 4 per 18. Yang dikurang yang mana? Yang bawah penyebut atau pembilang? Betul, pembilangnya ya. Dikurang pembilangnya, dapat hasilnya dituliskan. Penyebutnya tetap sama. Oke, seperti itu untuk tugas pengurangan pecahan nomor 7 sampai nomor 12. 7 sampai 12 ya. Halaman 70. Oke, berikutnya terakhir kita masuk ke soal cerita. Oke, bentuk soal cerita ada di halaman 71 ya. Ibu contohkan, ini ada contoh ibu akan membuat baju ya untuk adik ya. Ibu membeli 3 per 5 meter. Tuliskan 3 per 5 berarti ya kain polosnya 3 per 5. Ibu juga membeli 1 per 5 meter. Yang ditanya berapa meter semua kain yang dibeli ibu. Berapa meter semua kain yang dibeli ibu. Berarti dijumlah. Penyelesaiannya gimana? Diketahui ibu membeli 3 per 5 meter kain polos. Ama beli apa lagi sayang? Oke, betul. Dan membeli 1 per 5 meter kain batik. Jadi kain polosnya 3 per 5, kain batiknya 1 per 5. Oke, yang ditanyakan apa? Jumlah panjang kain. Keseluruhan berarti ya jumlahnya. Jawab, jumlah panjang kain sama dengan angka pertama berapa? Belinya 3 per 5 ditambah kain kedua 1 per 5. Sama dengan berapa? 3 ditambah 1 per ini 5-nya kan ada 2, cukup dijadikan 1 per 5. Tinggal dijumlah 3 ditambah 1, 4. Jadi 4 per 5. Jadi jumlah panjang kain yang dibeli ibu adalah 4 per 5. Oke, untuk soal ceritanya di halaman 71, nah, ibu minta latihannya nomor 1, 2, dan 3 ya. Di halaman 71 nomor 1, 2, dan 3. Bagaimana mengerjakannya? Ibu minta dikerjakan di buku tulis. Di buku tulis ya, supaya ibu tahu penyelesaiannya seperti apa. Diketahuinya tuliskan, ditanyakan, lalu jawab. Oke, contoh untuk nomor 1 kita lihat. Air minum Noval masih ada 2 per 3 gelas. Berarti diketahui apa? Air minum Noval 2 per 3 gelas. Ibu menambahkan air 1/3 gelas lagi. Ibu menambahkan air 1/3 gelas lagi. Berarti air minum Noval bertambah 1/3 gelas. Udah gitu aja diketahuinya ya. Diketahui
Oke, jadi cara menyelesaikannya tadi kita tuliskan penyelesaiannya ya. Tuliskan diketahui dengan disingkat dik nggak apa-apa ya Nak ya. Dik titik 2 artinya diketahui. Mau lengkap juga nggak apa-apa. Diketahui titik 2 terus kasih keterangan pertama apa? Air minum di nomor 1 ya di halaman 71. Air minum Noval ada 2/3 gelas. Air minum Noval ada 2/3 gelas. Berikutnya, keterangan kedua apa? Ternyata di soal cerita ini, lihat perhatikan ya, ibu menambahkan air 1/3 gelas lagi. Nah, keterangannya tulis. Berarti kalau misalkan menambahkan, ibu memberi ya. Ibu menambahkan boleh, kalau di sini ibu tuliskan memberi. Ibu memberi Noval air 1/3 gelas. Intinya ibu menambahkan airnya sebanyak 1/3 gelas. Ditanyakan titik 2. Apa yang ditanyakan? Coba ditanya. Berapa bagian air yang ada di gelas Noval? Berarti yang ditanyakan jumlah keseluruhan air yang ada di gelas Noval berapa ya kan? Mula-mula airnya ada 2/3. Ibu menambahkan berarti jadi bertambah. Berapa bagian air yang ada di gelas Noval? Berarti yang ditanyakan jumlah air di gelas Noval. Oke, terus jawabnya gimana? Tulis, jawab. Langsung tuliskan angka pertama mula-mula ada 2/3. Tuliskan 2/3. Ditambahkan ibu memberikan, berarti dia bertambah. Ibu memberi, ibu menambahkan, berarti ditambah. Tambah berapa? Yaitu 1/3. Tuliskan 1/3. Terus dijumlah deh. 2 ditambah 1, tuliskan 2 ditambah 1. Ini penyebutnya 3 jadi 1 aja. Per 3. Cukup 1 dituliskan 3-nya. Baru dijumlah. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya 3. Jadi 3/3. Atau 3/3 sama aja dengan, ayo seperti garis bilangan yang waktu itu kita buat. Kalau angkanya sama, 3/3 sama aja dibacanya 3/3. 3/3 1. 1 ya. Jadi boleh langsung saja, nggak usah pakai jadinya ya. Jadi sama dengan 1 gelas. Atau cukup jawabnya sampai ini aja juga ibu betulkan. Misalkan 3/3 gelas bu. Oke, masih ibu benarkan ya. Oke, nanti untuk nomor 2 gimana? Sama seperti ini. Ya, dituliskan penyelesaiannya, diketahui, ditanyakan, jawab. Soal ceritanya cuma 3 kok ya. Semangat ya. Jadi tuliskan, diketahui, ditanya, jawab. Untuk nomor 2 itu kalian pahami cara memahami soal cerita. Ini kan masih ada yang bingung ya. Masih ada yang bingung. Caranya gimana bu? Tadi dituliskan, diketahui, pahami satu kalimat. Satu kalimat. Ibu membuat kue donat dan kue bolu. Berarti yang dibuat ibu ada berapa kue? Ada 2. Oke. Kue donat memerlukan 1/4 kilo. Tulis keterangannya berarti diketahui kue donat memerlukan 1/4 kilo tepung ya. 1/4 kilo tepung. Kue bolu memerlukan 3/4 kilo tepung. Itu keterangan keduanya. Jadi keterangan pertamanya kalau tadi kan di sini air minum Noval, maka di nomor 2 kalian tuliskan keterangan tentang kue donat. Nah, tuliskan kue donat memerlukan berapa tepung kilo? Berapa kilo tepung terigunya? Memerlukan 1/4 kilo. Tuliskan kue donat memerlukan 1/4 kilogram tepung terigu. Lalu keterangan keduanya apa? Ini ibu kasih tanda pagar ya. Keterangan kedua yaitu tentang kue bolu. Oke, kue bolu memerlukan berapa kilo? Memerlukan 3/4. Tuliskan kue bolu memerlukan 3/4 kilogram. Ya, jadi seperti contoh ini, tuliskan keterangannya di bawahnya, jangan nyambung ke samping supaya nggak bingung. Keterangannya berarti ada 2. Baru tuliskan ditanyakan. Ditanyakannya apa di sini? Coba tanya. Nah, dilihat di soal ceritanya, berapa kilogram tepung terigu yang diperlukan? Nah, ibu kan logikanya kalian tahu mau buat kue donat sama kue bolu. Kue donat butuhnya berapa kilo? Kue bolu berapa kilo? Berarti ditambah tadi kurangnya. Betul, dijumlah ya. Nanti dijumlah berapa baru ketahuan. Oh, ternyata ibu butuh tepung terigunya sekian.
Oke gitu ya. Untuk nomor 3 coba kita pahami satu-satu. Di dapur tersedia 3/4 kg gula pasir. Jadi ada berapa kilogram? Di dapur tersedia 3/4 kg. Ibu menggunakan 1/4 kg gula pasir. Ibu menggunakan 1/4 kg gula pasir. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Tuliskan diketahui. Keterangan pertamanya apa sih? Nah, di dapur tersedia 3/4 kilo. Tuliskan. Di dapur tersedia 3/4 kg gula. Keterangan kedua apa? Ternyata ibu menggunakan 1/4 kilo gula pasir untuk membuat sirup. Kalau digunakan berarti gula pasirnya bertambah atau berkurang? Oh, berkurang. Tuliskan dulu diketahuinya ya. Keterangan keduanya adalah ibu menggunakan gula pasir untuk membuat sirup sebanyak berapa kilo? Sebanyak 1/4. Ya, tuliskan aja diketahuinya ibu menggunakan 1/4 kg gula pasir. Boleh seperti itu keterangannya. Lalu ditanyakannya apa? Lihat lagi di soal cerita berapa kilogram gula pasir yang tersisa. Nah, tersisa ini berarti dikurang. Ditanyakan gula pasir yang tersisa di dapur, gitu ya. Ditanyakan gula pasir yang tersisa di dapur, kan sisanya yang ditanya. Jawabnya bagaimana? Ya udah tinggal dituliskan. Tadi keterangan pertama angkanya berapa? Keterangan kedua angkanya berapa? Nah, penghubungnya ini ditambah atau dikurang ya? Kalau nanya sisa, dikurang Bu. Oke, tinggal dihitung ya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Bagi yang belum paham bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.